Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Welcome back to Geography Class with me, Mrs. Ria Estidian Pertiwi Hashari, yang akan membersamai anak-anakku semua untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anakku tetap sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar geografi dengan materi struktur dan pola ruang kota. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis struktur dan pola keruangan kota. Adapun lingkup pembelajarannya adalah yang pertama, karakteristik kota. Yang kedua, perbedaan struktur dan pola ruang kota. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan perkotaan. Yang keempat adalah jenis-jenis pola ruang dan perkotaan. Yang kelima adalah tren modern dalam struktur dan pola ruang perkotaan. Yang keenam adalah kota yang memiliki struktur dan pola ruang perkotaan yang unik. Yang ketujuh adalah smart challenge. Dan yang kedelapan adalah umpan balik, tanya jawab, dan kesimpulan. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar yang ada pada layar monitor kan? Nah, kita lihat apa sih perbedaan antara gambar pertama dengan gambar yang kedua? Mungkin anak-anakku berpikir, gambar pertama itu ada gedung-gedung tinggi, ada jalan tol, ada lampu-lampu yang indah dan mewah. Sedangkan di gambar yang kedua, ada gunung, hijau, rumah-rumahnya tidak rapat atau padat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan karakteristik antara wilayah kota dengan wilayah desa. Anak-anak, sekarang kita akan fokus terkait dengan bagaimana sih karakteristik kota. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kota merupakan suatu wilayah yang memiliki. Yang pertama adalah pemukiman penduduk yang rapat. Kita lihat gambar pada layar monitor. Di situ terlihat pemukiman penduduk yang rapat. Kemudian disertai dengan gedung-gedung yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu karakteristik kota, di mana masyarakat itu memang bertempat tinggal di kota dengan sangat banyak karena adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Otomatis orang-orang yang datang dari desa ke kota itu akan membuat pemukiman atau rumah untuk mereka tinggal. Selanjutnya yang kedua adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Di sini kepadatan penduduk, ya kita lihat tadi adanya urbanisasi yang terjadi dari desa ke kota karena ada faktor pendorong, mereka mau kuliah, mereka mau kerja dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di kota. Sehingga itu akan memicu terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah kota atau perkotaan. Kemudian selanjutnya adalah mata pencaharian non-pertanian. Non-pertanian artinya bukan pertanian. Kita lihat di sini banyak profesi yang kita lihat ya pada gambar. Ada yang jadi koki, ada jadi pilot, ada jadi polisi, manajer, direktur, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang yang kerja di daerah perkotaan itu mereka berada pada sektor jasa dan industri, bukan pertanian. Oke, kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, berikut ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ada dua anak-anak ya. Ada ciri fisik dan ada ciri sosial. Kita bahas dulu ciri fisiknya. Yang pertama, adanya tempat parkir. Kalau di kota, ada tempat parkir nggak? Ada dong. Di pinggir jalan ada tukang parkir. Di mall ada tukang parkir. Pergi ke bank ada tukang parkir. Semuanya fasilitas ada tempat parkirnya. Pastinya akan membayar juga kan? Mulai dari harga 2.000, 5.000, bahkan dibayar per jam.
Kalau kita di desa, apa ada tempat parkirnya? Belum tentu juga ada kan? Jadi salah satu ciri fisik kota adalah adanya tempat parkir. Selanjutnya kita beralih pada ciri fisik kedua, yaitu pusat keramaian. Di kota itu banyak sekali pusat keramaian, baik itu di mall, kemudian di pusat perbelanjaan, di pusat kulineran, jalan-jalan dan sebagainya. Itu banyak pusat-pusat keramaian yang tersedia fasilitasnya di perkotaan ya. Jadi itu adalah ciri fisik dari kota. Selanjutnya kita ke sarana olahraga. Di kota ada banyak sekali pilihan sarana olahraga. Baik itu mau nge-gym, mau zumba, mau olahraga yang lainnya, itu ada semuanya. Kalau di desa, ya mungkin mereka olahraga tetapi tidak ada fasilitas untuk mereka bisa berolahraga. Tetapi kalau di kota itu sudah ada khusus untuk sarana olahraganya. Dan terakhir adalah pasar induk. Di sini pasar induk adalah merupakan pasar yang punya banyak bahan-bahan makanan, punya bahan-bahan yang untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan itu lengkap semuanya. Sedangkan kalau di desa, ya masih pasar tradisional yang mungkin ada bahan makanan atau ada bahan-bahan yang ingin dibeli tapi tidak ada pada pasar tradisional tersebut. Kita beralih pada ciri sosialnya. Ciri sosialnya di sini beragam jenis pekerjaan yang dijalani. Nah, menurut kalian, apa-apa saja sih pekerjaan yang ada di kota? Banyak. Ada guru, ada dokter, insinyur, pilot, pramugari, manajer, direktur, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan mereka stay atau bertempat tinggal di perkotaan. Mereka berada pada sektor jasa dan sektor industri. And then, next, yang lainnya adalah kepemilikan barang-barang unik. Di perkotaan atau masyarakat kota itu sangat suka sekali mengkoleksi barang-barang yang unik. Misalkan mereka koleksi barang-barang branded kayak tas, mobil, jam tangan, dan lain sebagainya. Dan mereka punya kebanggaan sendiri ketika mereka memiliki barang-barang unik yang berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, ini ciri sosial dari masyarakat kota. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan patembayan. Sistem kekerabatan patembayan artinya masyarakat kota itu sudah tidak kental lagi kekeluargaannya. Mereka sudah cenderung individualistis dan acuh tak acuh terhadap sosial-sosial yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mobilitas yang tinggi. Mereka bisa move dari atau pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan banyak fasilitas yang memadai. Mereka bisa bawa motor, mengendarai mobil, mengendarai ojek online dan sebagainya. Sudah ada pesawat dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan akses yang sangat-sangat mudah karena dilengkapi oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah cara berpikir rasional. Orang-orang kota itu sudah berpikir bahwa kalau kita bekerja, kita akan dapat uang. Kalau orang di desa, ya mungkin bantunya secara sukarela. Mereka membantu dengan tulus, tanpa pamrih mendapatkan balasan dari temannya atau dari keluarganya. Tetapi kalau di masyarakat kota itu mereka sudah berpikir rasional. Kalau kita sudah bekerja, maka mereka akan meminta haknya untuk bisa mereka dapat gaji atau upah. Jadi cara berpikir mereka sudah rasional. Anak-anak, kita beralih pada perbedaan struktur ruang dan pola ruang. Nah, mungkin anak-anakku bertanya, apa sih perbedaan dari keduanya yang paling signifikan? Di sini, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Yang kita bisa log dari kalimat di atas adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. Oke, kita log dulu.
Kita beralih pada pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Di sini kita lihat ada kalimat distribusi peruntukan ruang, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Mungkin anak-anakku penasaran nih, kenapa ibu memerahkan kata-kata yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang nanti akan kita tampilkan pada slide berikutnya. Oke, di sini terkait dengan struktur ruang. Struktur ruang itu tadi adalah susunan pusat-pusat pemukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana. Kita bahas dulu susunan pusat-pusat pemukiman. Di perkotaan atau di wilayah kota, pemukiman itu beraneka ragam, mulai dari pemukiman masyarakat biasa, kemudian pemukiman pegawai negeri sipil yang BTN, atau pemukiman real estate ya, yang sekarang sudah kita lihat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan antara pemukiman yang satu dengan pemukiman yang lainnya. Jadi banyak pusat-pusat pemukiman yang ada pada wilayah perkotaan. Selanjutnya, pusat bisnis dan perbelanjaan. Nah, di sini pusat bisnis dan perbelanjaan itu tersedia juga misalnya di Kota Makassar ini. Adanya Mall Panakukang, ada Mall Ratu Indah, ada MIPA dan lain sebagainya. Ada banyak pusat-pusat bisnis dan perbelanjaan yang tersedia di perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah kawasan industri. Pastinya juga dalam perkotaan itu pasti ada industri-industri yang terdapat pada wilayah perkotaan. Misalnya di Makassar ada PT Kima, nah yang itu namanya kawasan industri. Selanjutnya adalah kawasan komersial. Kawasan komersial adalah segala sesuatu kawasan yang adanya jual beli, adanya nilai ekonomi yang ada pada kawasan tersebut. Misalkan adanya kafe-kafe, terus adanya pusat kulineran dan lain sebagainya, itu mereka bisa ada interaksi jual beli antara pembeli dengan penjual. Itu namanya kawasan komersial. Selanjutnya adalah pusat pendidikan, yang mana misalkan di Kota Makassar tersendiri, Makassar merupakan pusat pendidikan dari wilayah Sulawesi Selatan. Ada kampus ya, ada sekolah yang keren-keren dan lain sebagainya. Nah, itulah menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat desa untuk menuju ke kota karena mereka ingin kuliah, melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi dari yang lainnya. Selanjutnya kita beralih pada sistem jaringan prasarana dan sarana. Di sini ada jaringan transportasi, infrastruktur air bersih dan sanitasi, listrik dan energi, telekomunikasi, fasilitas keamanan, dan ruang terbuka hijau. Terkait dengan jaringan transportasi, banyak sekali sarana dan prasarana yang sudah tersedia di kota kita, Kota Makassar, seperti adanya jalan yang sudah luas, terus adanya jalan tol, adanya fasilitas memadai seperti bus Maminasata, terus ada lagi Grab dan ojol dan lain sebagainya. Itu bisa menunjang masyarakat untuk bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya untuk bisa lebih mudah mengakses ya. Itu terkait dengan jaringan transportasi. Selanjutnya, infrastruktur air bersih dan sanitasi. Pastinya dalam perkotaan itu sudah merancang sedemikian rupa bagaimana infrastruktur yang bisa menyediakan air bersih kepada masyarakat yang ada di perkotaan, dan sanitasinya terkait dengan parit-parit yang sudah bersih, tidak ada sampah yang berada pada wilayah parit tersebut atau lubang air tersebut ya, saluran air tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah listrik dan energi. Pastinya untuk menunjang semua aktivitas yang terjadi di wilayah perkotaan, kita butuh listrik dan energi. Contohnya kalau kita ingin kalau listrik misalnya, kalau kita ingin seperti ini ya, kita mau siaran langsung seperti ini ya, di Smart School kita butuh listrik, butuh lampu dan lain sebagainya. Anak-anak juga butuh, kalau misalnya mau mandi butuh air dan lain sebagainya untuk menyalakan keran. Nah, itu juga kita butuh listrik untuk menunjang kita bisa melakukan aktivitas kita di wilayah perkotaan. Selanjutnya adalah telekomunikasi. Apakah anak-anakku sekarang sudah punya HP semua? Pastinya sudah dong.
sudah menggunakan gadget untuk bisa mengakses Google, Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri dan salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota dengan disediakannya WiFi, disediakannya jaringan 4G, 5G, itu bisa masyarakat gunakan untuk mereka bisa mengakses segala macam hal yang mereka perlukan atau butuhkan. Selanjutnya, fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan di sini kalau di perkotaan itu adanya pemadam kebakaran, adanya tim SAR dan lain sebagainya, itu bisa menjamin keamanan masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Selanjutnya, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan suatu sarana di mana masyarakat bisa menikmati hijaunya, sejuknya pohon-pohon atau taman-taman yang bisa mereka nikmati duduk-duduk sambil bercengkrama dengan keluarga. Dengan suasana sejuk tersebut ya, pastinya adanya pohon-pohon yang ada pada wilayah tersebut itu bisa menfilter polusi udara dan juga bisa menangkap tangkapan air sehingga airnya bisa stay tetap ada di wilayah tersebut supaya kotanya juga tidak kekurangan air bersih. Selanjutnya kita ke pola ruang kota. Pola ruang kota terbagi menjadi dua fungsi ya anak-anak. Ada fungsi lindung dan ada fungsi budidaya. Fungsi lindung di sini adalah hutan kota atau urban forest, sumber air, water resource, zona lindung sungai, daerah resapan air, dan fungsi budidaya itu terdiri dari kawasan pertanian, kawasan perkotaan berkelanjutan, kawasan industri terencana, kawasan rekreasi, dan kawasan pariwisata. Nah, terkait dengan fungsi lindung tersebut, itu berfungsi untuk membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Dengan disediakannya hutan kota, sumber air, zona lindung sungai, dan daerah resapan air, diharapkan dengan adanya fungsi lindung, misalkan adanya taman, hutan, ataupun ruang terbuka hijau, bisa membuat suasana kota atau suhu kota itu bisa jauh lebih dingin ketimbang tidak ada taman atau RTH-nya atau ruang terbuka hijau pada wilayah tersebut. Jadi sangat penting sekali adanya fungsi lindung yang terdapat pada wilayah perkotaan. Kemudian fungsi budidaya. Terkait dengan ini bahwa dalam budidaya itu maksudnya adalah masyarakat bisa memaksimalkan kawasan-kawasan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Baik itu pertanian, perkotaan berkelanjutan, industri terencana, rekreasi, dan pariwisata, itu mereka bisa gunakan kawasan-kawasan tersebut untuk mereka bisa, misalkan kawasan rekreasi, mereka bisa pergi rekreasi ke tempat-tempat misalkan di Pantai Losari atau di daerah water park dan lain sebagainya supaya mereka bisa merasakan keamanan dan kenyamanan di wilayah perkotaan. Oke, kita lanjut. Nah, kita beralih pada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur ruang perkotaan. Di sini yang pertama adalah ekonomi. Terkait dengan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu kota itu akan mempengaruhi struktur ruang perkotaan. Ketika pertumbuhan ekonominya itu baik atau tinggi, maka akan juga membentuk struktur ruang kota, ada gedung-gedung tinggi, adanya mall, adanya kantor-kantor yang keren dan canggih. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya rendah, otomatis struktur ruangnya juga tidak terlalu bagus fasilitasnya. Jadi, ekonomi juga sangat berpengaruh terkait dengan struktur ruang perkotaan. Selanjutnya adalah geografi dan topografi. Geografi dan topografi artinya tingkat tinggi rendahnya suatu daerah atau suatu wilayah. Misalkan, suatu wilayah yang berada pada dataran tinggi, apakah berbeda susunan pemukimannya atau sarana dan prasarananya dengan wilayah yang berada pada dataran rendah? Menurut Anda? Oke, betul sekali. Jadi lebih bagus, lebih maksimal kalau misalkan wilayah yang ada di dataran rendah itu bisa lebih dijangkau aksesnya, sarana dan prasarananya juga bisa dibangun dengan baik, struktur ruangnya juga bisa rapih ketimbang yang berada pada wilayah seperti ini, yang lereng, yang terjal. Kita tidak bisa membangun gedung-gedung yang berdempetan, yang rapih karena lerengnya
sangat-sangat terjal sehingga menyebabkan terjadinya persebaran pemukiman di wilayah dataran tinggi atau di wilayah lereng yang terjal. Ya, kita lihat ya. Kemudian selanjutnya kita beralih pada pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mempengaruhi struktur ruang kota. Kalau pertumbuhan penduduknya banyak atau populasi penduduknya banyak, itu akan membuat mereka akan termotivasi membuat pemukiman di wilayah perkotaan. Jadi kalau pertumbuhan penduduknya banyak, mereka akan bangun pemukiman, rumah, apartemen dan lain sebagainya, sehingga mereka akan menjadi faktor penentu adanya struktur ruang perkotaan yang baik atau yang buruk pada wilayah tersebut, tergantung bagaimana perencanaan tata ruang yang ada pada kota tersebut. Tapi kalau pertumbuhan penduduknya itu rendah, nah pasti akan mempengaruhi, mungkin pemukimannya jarang atau menyebar ataupun juga tidak terlalu rapat atau padat. Kita beralih pada transportasi dan infrastruktur. Jadi dengan adanya transportasi dan infrastruktur yang tersedia pada wilayah tersebut atau tersedia pada perkotaan, ini akan mempengaruhi struktur ruang perkotaan. Dengan adanya jalan tol, dengan adanya gedung-gedung pencakar langit, itu akan membantu masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya atau kegiatannya. Dengan adanya jalan tol, masyarakat bisa mengakses tidak terlalu jauh atau tidak terlalu lama untuk menghindari kemacetan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Selanjutnya kita ke teknologi dan inovasi. Sekarang ini kita berada pada era-era atau zaman yang sangat-sangat canggih teknologinya. Kita bisa menggunakan berbagai macam AI ya. Kita juga bisa menggunakan Siri atau Google dan lain sebagainya untuk bisa membantu kita melaksanakan tugas kita ya, membantu mendampingi kita melaksanakan tugas kita. Jadi banyak sekali teknologi dan inovasi yang diciptakan di perkotaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa mendukung mereka atau membantu mereka dalam melaksanakan kegiatannya atau pekerjaannya. Kita beralih pada teori struktur ruang kota. Di sini ada teori konsentris menurut Ernest Burgess. Ada 5 zona yang terdapat pada teori konsentris. Di sini adalah zona 1, yang mana zona 1 adalah pusat kota dengan kegiatan inti seperti bisnis dan pemerintahan atau biasa dikatakan Central Business District. Disinilah terdapat banyak sekali aktivitas perdagangan, aktivitas bisnis yang terjadi pada zona 1 seperti mall, hotel, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, itu berada pada zona 1. Kita beralih pada zona kedua, yaitu zona peralihan atau perdagangan menuju pemukiman. Jadi di sini adalah zona perdagangan yang dekat dengan zona bisnis. Jadi ada peralihan antara zona 3 dengan zona 1. Zona 3 itu adalah tempat pemukiman kelas pekerja atau buruh. Jadi orang-orang yang bekerja pada zona 1 atau orang-orang yang bekerja pada zona perdagangan atau zona 2 itu letaknya di zona 3 supaya mereka tidak terlalu jauh untuk pergi bekerja dari zona pemukiman buruh ke zona 1 atau zona CBD atau Central Business District. Jadi mereka memilih untuk tinggal di zona 3 supaya tidak terlalu jauh mereka mengakses tempat kerjanya. Selanjutnya zona 4 yaitu pemukiman kelas menengah. Jadi orang-orang karyawan, PNS dan lain sebagainya yang mungkin punya pekerjaan yang lebih layak atau lebih tinggi, mereka berada pada zona 4. Selanjutnya adalah zona penglaju, yang mana terjadi ramai aktivitas pulang pergi dari tempat tinggal menuju tempat kerja. Jadi pernah mungkin Anda melihat di TikTok ataupun di Reels ataupun di video-video yang berada pada aktivitas di daerah kota Jakarta, di mana masyarakat itu berada pada zona kelima atau zona penglaju. Mereka berada pada pinggir kota, kemudian mereka pagi-pagi atau subuh-subuh mereka sudah bersiap-siap untuk pergi kantor dengan menggunakan kereta api ya. Kereta api berdesak-desakan di stasiun untuk masuk ke kereta api pagi-pagi, kemudian mereka naik kereta sampai ke zona 1. Tempat kerjanya. Setelah
pulang kerja, misalkan malam, mereka pun juga balik lagi. Dia tidak stay di zona 1, dia balik lagi dari zona 1 naik kereta lagi malam-malam ke zona 5. Begitu seterusnya sampai mereka mulai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, itu yang dikatakan sebagai zona pengelaju. Oke anak-anak? Kita beralih pada teori yang lainnya. Teori sektoral menurut Hammerhead. Di sini kita lihat bahwa nomor 1 ini adalah CBD atau Pusat Kegiatan Central Business District. Sama halnya dengan teori sebelumnya bahwa di nomor 1 ini adalah pusat bisnis dan perdagangan, pemerintahan, segala aktivitas-aktivitas terjadi di zona 1. Selanjutnya kita ke zona 2 yaitu daerah grosir dan manufaktur, di mana tempat tersedianya barang-barang yang banyak atau partai atau massa ya, itu berada pada daerah grosir dan manufaktur. Jadi di situ banyak sekali barang-barang yang secara partai dijual oleh orang-orang yang bekerja pada daerah grosir tersebut. Selanjutnya di nomor 3 kita lihat di sini, pemukiman kelas rendah. Mereka dekat dengan daerah grosir dan manufaktur karena mereka kerja di nomor 2. Jadi mereka mau tinggal dekat dengan tempat kerjanya. Selanjutnya nomor 4 adalah pemukiman kelas menengah. Ya, seperti karyawan, dokter, ya, guru dan lain sebagainya. Mereka berada pada zona 4. Selanjutnya pada zona 5, di sini adalah pemukiman kelas atas atau kelas tinggi, di mana orang-orang yang memiliki perekonomian yang tinggi atau atas itu mereka berada pada zona yang ke-5. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Perhatikan pola pemukiman wilayah Makassar. Di sini ada 2 gambar, yaitu sekitar Pelabuhan Pautere dengan sekitar Sungai Telok. Kita lihat di sini bahwa pemukimannya sangat padat ya di sekitar Pelabuhan Pautere. Mereka mengikuti jalan. Jadi jalan rumahnya berada di sekitar jalan, ya, di sekitar sungai. Ya, ini namanya pola pemukiman linear, ya. Atau memanjang mengikuti jalan dan memanjang mengikuti laut. Laut dan sungai. Begitupun juga dengan sekitar Sungai Telok. Di sini terkait dengan pola ruangnya, di sini masih ada fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung ya mereka masih ada ruang terbuka hijaunya. Kita lihat di sini banyak hijau ya, vegetasi tutupan lahannya. Tapi di sekitarnya ada budidaya, ada perumahan, ada sawah dan lain sebagainya. Jadi di sini ada 2 kawasan ya terkait dengan pola keruangannya, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sekarang kita lanjut tren modern dalam struktur dan pola ruang perkotaan. Yang pertama adalah penggunaan ruang multifungsi. Di sini ada salah satu berita yang saya screen capture di sini. Keren, stasiun kereta di Swedia akan berfungsi sebagai ruang publik. Nah, di sebuah stasiun baru dan balai kota di Växjö, salah satu kota Swedia Selatan yang menjadi ruang perkotaan atau urban living room. Ada 3 pintu masuk utama yang menghubungkan ruang-ruang tersebut ke tengah-tengah kota dan membawa ke ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang publik tamu dengan kantor turis, area pameran, ruang tunggu, kafe dan toko-toko, ruang pertemuan dan berbagi kesempatan dan tempat kerja yang modern untuk karyawan yang ada di kota. Jadi mereka memaksimalkan fasilitas kereta dengan menggabungkan berbagai macam fungsi-fungsi lainnya yang seperti area pameran, ruang tunggu, kafe, ruang pertemuan. Jadi mereka memaksimalkan lahan yang ada, ruang yang ada untuk sebagai ruang multifungsi. Jadi kereta plus ya, ruang stasiun kereta plus dengan berbagai macam fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah kota pintar atau smart cities. Pada tahun 2045 diperkirakan ada sekitar 82,37% penduduk Indonesia hidup di kota. Untuk itu, memanfaatkan potensi itu secara efektif, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui program gerakan menuju 100 Smart City. Wah, luar biasa ya kalau misalkan
Smart City ini bisa dilaksanakan untuk 100 kota dengan tujuannya adalah smart economy, smart governance, smart infrastruktur, smart environment, smart people, dan smart living. Nah, smart economy ya bagaimana masyarakat bisa melakukan proses atau kegiatan ekonomi secara smart atau secara cerdas. Kemudian bagaimana bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang banyak ya, yang sudah banyak di platform tersebut. Kemudian bagaimana mereka bisa menggunakan infrastruktur dengan cerdas, mereka bisa menggunakan lingkungan dengan cerdas, dan masyarakatnya juga bisa cerdas dalam memanfaatkan segala infrastruktur yang tersedia di kota dan bisa hidup dengan cerdas juga. Jadi ini adalah fokus pengembangan dari Smart City ya anak-anak. Kita lanjut ya anak-anak. Tren modern dalam struktur dan pola ruang perkotaan. Nah, di sini di Makassar ada berita ya. Kita lihat di sini ruang terbuka hijau Kota Makassar bertambah 1,48%. Yang mana tujuannya konservasi ruang terbuka hijau di sini adalah yang pertama, kualitas udara yang lebih baik, yang kedua, kualitas air yang lebih baik, yang ketiga, kesejahteraan mental dan fisik, yang keempat, pengurangan konsumsi energi, dan yang kelima adalah keanekaragaman hayati. Luar biasa ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kita suatu kota itu memiliki ruang terbuka hijau, itu bisa mempengaruhi kualitas udara dan kualitas air supaya menjadi lebih baik. Yang mana pohon-pohon yang tersedia pada RTH atau ruang terbuka hijau itu bisa menfilter segala macam asap-asap pabrik, asap kendaraan untuk bisa menjadi oksigen kembali. Begitupun juga dengan kualitas air. Ketika banyak pohon, maka daerah tangkapan air juga akan semakin banyak. Kesejahteraan mental dan fisik, ketika kita mau butuh yang sejuk-sejuk, yang tenang-tenang, atau kita bisa mau olahraga di sekitar taman tersebut, kan kita bisa olahraga, kita bisa mensejahterakan mental kita dan fisik kita. Kemudian pengurangan konsumsi energi, yang mana kalau sudah sejuk perkotaan tersebut, kita bisa meminimalisir namanya energi listrik. Kita sudah tidak pakai kipas angin atau sudah bisa mengurangi penggunaan AC dan lain sebagainya. Selanjutnya keanekaragaman hayati, otomatis kalau misalkan banyak pohon-pohon, banyak ruang terbuka hijau, maka semakin banyak aneka ragam pohon-pohon yang tersedia pada ruang terbuka hijau tersebut, dan pastinya ada hewan-hewan seperti burung dan lain sebagainya itu bisa bertempat tinggal atau berhabitat di taman tersebut. Jadi sangat luar biasa itu manfaat atau tujuan dari konservasi ruang terbuka hijau. Selanjutnya penggunaan teknologi hijau. Di sini ada kincir angin, biogas, lampu seumur hidup, lemari es tanpa listrik, Eco ATM, mobil listrik, panel surya, dan penggunaan pengolahan air limbah ya, pengolahan air limbah. Jadi di sini banyak sekali penggunaan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kita tidak boros energi ya. Seperti kincir angin itu bisa menyalakan turbin dan menghasilkan energi listrik. Seperti biogas, lampu seumur hidup itu berasal dari bakteri ya, yang diolah sedemikian rupa sehingga lampu tersebut bisa menyala. Lemari es tanpa listrik, Eco ATM, mobil listrik ya sekarang sudah kita banyak ya, sudah banyak di Makassar itu mobil listrik ya yang di-charge seperti ini. Kemudian panel surya yang mana kita sudah menggunakan energi matahari untuk ditampung ya seperti ini. Ditampung pada siang hari, kemudian kita gunakan pada malam harinya ya. Pengolahan air limbah dengan berbagai macam pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah pengembangan ramah pejalan kaki dan sepeda. Di sini menekankan bahwa pada desain jalan yang ramah pejalan kaki dengan trotoar yang luas, jalur sepeda, dan rancangan jalan yang memprioritaskan manusia daripada mobil. Jadi alangkah baiknya ya, sebenarnya sih Makassar sudah memprogramkan namanya Car Free Day ya pada setiap hari Minggu, tapi diharapkan sih nanti ada sarana yang memang khusus untuk ramah terkait dengan pejalan kaki dan pengendara sepeda ya, supaya mereka juga merasa lebih aman dan mengurangi polusi udara
yang berada pada Kota Makassar. Diharapkan nanti mungkin ada kebijakan atau ada lagi nanti rancangan yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa ramah lingkungan, bisa menyediakan sarana yang ramah terhadap pejalan kaki atau pedestrian maupun juga dengan yang suka bersepeda ya, supaya untuk menghindari berbagai macam polusi udara yang sangat membahayakan bagi kita semuanya. Nah, kita lanjut. Di sini adalah kota yang memiliki struktur dan pola ruang kota yang unik. Ada Dubai. Siapa yang pernah mendengar kota Dubai atau pernah pergi ke Dubai? Nah, Dubai terkenal dengan arsitektur yang futuristik, termasuk gedung pencakar langit yang tinggi, pulau buatan manusia, dan pusat perbelanjaan yang megah. Struktur dan pola ruang yang ada di Dubai ini mencerminkan ambisi modernnya dan masih pesatnya menjadi pusat ekonomi global. Kita lihat gambarnya luar biasa, gedung-gedung pencakar langitnya dengan arsitektur yang sangat futuristik dan megah. Itu luar biasa ya. Itu menggambarkan kota maju yang ada pada Dubai. Selanjutnya Venice, Italia. Venice terkenal dengan sistem kanalnya yang rumit dengan jaringan saluran air alami yang membagi kota menjadi pulau-pulau kecil. Jalan-jalan yang meliuk-liuk menghubungkan rumah-rumah yang berdiri di atas tiang-tiang kayu, menciptakan pola ruang yang sangat unik. Kita mungkin pernah lihat di televisi, di film, atau ada orang yang biasanya ada film-film romantis ini, mereka biasa berbulan madu ya, honeymoon di daerah sini. Sangat luar biasa, ada rumah-rumah dengan diselingi oleh sungai-sungai yang sangat indah ya, sangat luar biasa. Ini adalah salah satu struktur dan pola ruang yang unik yang berada pada Venice, Italia. Anak-anak, sekarang kita beralih pada sesi Smart Challenge. Di sini saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah untuk bisa memfasilitasi dan mendampingi anak-anak yang ada di kelas masing-masing untuk menjawab Smart Challenge yang ada pada layar monitor tersebut. Yang pertama, teliti tentang bangunan yang ikonik di beberapa kota besar di dunia, analisis pengaruhnya terhadap struktur dan pola ruang kota di sekitarnya, dan diskusikan dampaknya terhadap pariwisata, ekonomi lokal, dan identitas kota. Sertakan perbandingan antara kota yang tidak memiliki bangunan ikonik dengan kota yang memiliki bangunan yang ikonik. Jadi mungkin seperti di Dubai ada Burj Khalifa, di India ada Taj Mahal dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan terkait dengan dampaknya pariwisata, ekonomi lokal, dan identitas kota. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah untuk bisa mendampingi anak-anaknya dalam menjawab Smart Challenge yang ada pada layar monitor ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita beralih pada soal. Anak-anak, sudah siap dengan menjawab soal yang Ibu akan berikan pada hari ini? Oke, Ibu mulai ya. Apa yang dimaksud dengan pusat kota atau Central Business District atau biasa dikatakan CBD dalam pola ruang kota? A. Kawasan industri utama di kota. B. Kawasan perdagangan dan bisnis utama di kota. C. Kawasan perumahan yang padat di kota. D. Kawasan taman dan rekreasi utama di kota. Dan E. Kawasan pendidikan dan universitas di kota. Oke, silakan anak-anak. Boleh menjawab dalam fitur raise hand dan menjawab langsung bersama dengan Ibu. Ataupun anak-anakku menjawab soalnya dalam kolom chat. Ayo silakan anak-anak. Mari jawab pertanyaan soal pertama. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah kawasan perdagangan dan bisnis utama di kota. Jadi kita lihat bahwa CBD atau Central Business District merupakan wilayah di mana masyarakat melakukan perdagangan, melakukan sistem pemerintahan, melakukan bisnis yang utama di daerah zona pertama atau zona 1. Oke, kita beralih pada soal selanjutnya. Nah, faktor yang tidak mempengaruhi struktur ruang kota adalah
faktor yang tidak mempengaruhi struktur ruang kota adalah, tadi Ibu sudah menjelaskan faktor-faktornya ya. Coba diingat kembali. A. Ekonomi. B. Pertumbuhan penduduk. C. Geografi dan topografi. D. Transportasi dan infrastruktur. Atau E adalah Central Business District. Coba dijawab nak. Apa jawaban yang tepat pada soal kedua ini? Boleh dalam kolom chat ataupun dengan raise hand. Boleh, silakan. Oke, jadi jawabannya adalah, ayo. Nah, betul sekali, Central Business District, karena Central Business District atau CBD merupakan wilayah. Itu bukan faktor yang mempengaruhi struktur ruang, tapi wilayah yang terdapat pada teori konsentris, ya, betul sekali. Kita lanjut lagi slide yang selanjutnya. Anak-anak, kita berada pada sesi terakhir, yaitu adalah kesimpulan, di mana perencanaan kota yang bijaksana melibatkan pemikiran tentang keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengembangan ruang kota yang berkelanjutan mencakup pengelolaan transportasi, pelestarian ruang terbuka hijau, peningkatan efisiensi energi, dan penekanan pada kualitas hidup penduduk. Pola ruang kota sering mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Bangunan bersejarah, tata letak pasar tradisional, dan budaya lainnya memainkan peran penting dalam menciptakan citra karakteristik unik pada suatu kota. Anak-anak, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu berpesan kepada anak-anakku semua bahwa kesuksesan datang kepada mereka yang gigih dan tidak pernah menyerah. Maka dari itu teruslah belajar dan berusaha, karena kita adalah generasi penerus bangsa yang harus melanjutkan estafet untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.